Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena ke atas karunia-Nya lah kita bisa melaksanakan perkuliahan sebagaimana biasanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Proses Pengambilan Keputusan. Adapun kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama yaitu Rahmat Sidik, yang kedua Saryanti Espataba, yang ketiga Nigusti Ayu Ardaswari, saya sendiri, yang keempat Rizky Anugrah Daud, yang kelima Juan Sanjaya Sangade, dan yang keenam Nurul Septiani Salomo. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu keputusan. Keputusan adalah pilihan nyata, karena pilihan diartikan sebagai pilihan tentang tujuan, termasuk pilihan tentang cara untuk mencapai tujuan itu, apakah pada tingkat perorangan atau pada tingkat kolektif. Pada tahun 2021, Syeku mendefinisikan keputusan sebagai sebuah kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan, yang terjadi setelah suatu kemungkinan dipilih, sementara yang lain dikesampingkan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pertimbangan ialah menganalisis beberapa kemungkinan atau alternatif, sesudah itu dipilih satu di antaranya. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ialah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Proses itu untuk menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi. Pernyataan ini menegaskan bahwa mengambil keputusan memerlukan satu seri tindakan, membutuhkan beberapa langkah. Dapat saja langkah-langkah itu terdapat dalam pikiran seseorang yang sekaligus mengajaknya berpikir sistematis. Dalam dunia manajemen atau dalam 5 kehidupan organisasi, proses atau seri tindakan itu lebih banyak tampak dalam berbagai diskusi. Pengambilan keputusan hendaknya dipahami dalam 2 pengertian, yaitu yang pertama, penetapan tujuan yang merupakan terjemahan dari cita-cita dan aspirasi, dan yang kedua itu pencapaian tujuan melalui implementasinya. Ringkasnya, keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan, dan ini semua berintikan pada hubungan kemanusiaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu teori-teori pengambilan keputusan. Yang pertama, teori rasional komprehensif. Teori ini menuntut hal-hal yang rasional dalam diri pengambilan keputusan. Asumsinya adalah seseorang pengambil keputusan memiliki cukup informasi mengenai berbagai alternatif yang ada, serta memperhitungkan banyak masalah yang saling berkaitan. Yang kedua yaitu teori inkremental. Teori ini dalam pengambilan keputusan dengan cara menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan dan merupakan model yang sering ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan. Berikutnya yaitu tujuan pengambilan keputusan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasinya, yang dimana diinginkan semua kegiatan itu dapat berjalan lancar dan tujuan dapat dicapai dengan mudah dan efisien. Namun, kerap kali terjadi hambatan-hambatan dalam melaksanakan kegiatan. Ini merupakan masalah yang harus dipecahkan oleh pimpinan organisasi. Pengambilan keputusan dimaksudkan untuk memecahkan masalah tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi kelompok kami, yaitu sistem pengambilan keputusan. Sebagai suatu sistem manajemen, organisasi bergerak dalam perilaku yang kompleks. Salah satu perilaku organisasi yang melibatkan sejumlah komponen personik, tujuan dan informasi, prosedur, dan teknik adalah pengambilan keputusan. Terry pada tahun 2021 berpendapat bahwa keputusan-keputusan berpusat pada pengelolaan. Manajemen adalah memutuskan apa yang dilakukan dan memperoleh suatu tindakan. Dalam situasi manajemen tertentu, suatu keputusan atau bagian keputusan harus mendahului pelaksanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian hasil bagaimanapun juga
akan ditentukan dalam keputusan dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Di sini kepemimpinan mempengaruhi komunikasi dan motivasi berperan di dalamnya. Persyaratan pertama bagi keberhasilan dalam suatu perusahaan adalah mutu tinggi keputusan manajemen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Kedua, pengambilan keputusan rasional. Ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Yang keempat, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Berikutnya adalah keputusan individu dan kelompok. Kelebihan individu antara lain yaitu keputusannya cepat ditentukan atau diambil karena tidak usah menunggu persetujuan dari rekan lainnya. Kemudian tidak akan terjadi pertentangan pendapat kalau pimpinannya mengambil keputusan itu mempunyai kemampuan yang tinggi dan berpengalaman yang luas dalam bidang yang akan diputuskan. Keputusannya besar kemungkinan tepat. Kemudian kelompok. Kelebihan kelompok yaitu antara lain bagaimana kepandaian dan kemampuan pimpinan tetapi pasti memiliki keterbatasan. Kemudian keputusan yang terlalu cepat diambil dan tidak meminta pendapat orang lain seringkali kurang tepat. Kemudian jika terjadi kesalahan pengambilan keputusan merupakan beban berat bagi pimpinan seorang diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Septianian Salomo, NPM 21031175. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang suatu proses pengambilan keputusan. Nah, setelah penjelasan teman saya selanjutnya, jadi saya di sini akan menjelaskan setiap keputusan itu yang telah diambil oleh orang individu atau kelompok atau suatu organisasi itu merupakan perwujudan dari kebijakan yang telah digariskan atau dirumuskan. Nah, oleh sebab itu, analisis proses pengambilan keputusan ini yang pada hakikatnya yang akan sama saja dengan analisis proses kebijakan itu sendiri. Proses pengambilan keputusan meliputi identifikasi suatu masalah, mengumpulkan dan menganalisis data yang kita dapatkan, pembuatan alternatif kebijakan yang lain yang bisa kita ambil, dan selanjutnya kita memilih salah satu alternatif yang paling terbaik. Nah, setelah kita memilih, kita melaksanakan keputusan yang telah kita ambil tersebut. Setelah itu, kita memantau apakah keputusan yang kita ambil itu sudah baik dan benar. Selanjutnya itu di sini ada tipe-tipe keputusan manajemen. Dalam pengambilan keputusan atau decision making merupakan suatu tindakan manajemen dalam pemilihan alternatif untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Nah, keputusan itu sendiri dibagi atas dalam 3 tipe. Tipe yang pertama itu keputusan yang terprogram, keputusan yang terstruktur. Nah, keputusan yang terprogram, yang tertusuk ini, keputusan yang diambil berdasarkan data-data yang telah diuji dan keputusannya itu ilmiah atau terstruktur. Nah, selanjutnya keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur. Di mana sini keputusannya itu setengah itu terstruktur dan setengahnya itu tidak atau campuran. Nah, selanjutnya keputusan yang tidak terprogram atau tidak terstruktur. Misalnya dalam suatu kegiatan ada masalah dan tidak ada alternatif lain dan harus mengambil keputusan di luar alternatif tersebut. Nah, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari materi kami mengenai pengambilan keputusan ialah proses memilih suatu alternatif, cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Proses itu untuk
menentukan dan menyelesaikan masalah organisasi. Pernyataan ini menegaskan bahwa mengambil keputusan memerlukan suatu seri tindakan, membutuhkan beberapa langkah. Dapat saja langkah-langkah itu terdapat dalam pikiran seseorang sekaligus mengajaknya berpikir secara sistematis. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai materi pengambilan keputusan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.